Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan dan akhwat sekalian, rekan-rekan di Oman, di Muscat dan juga dimanapun antum berada, kita melanjutkan bahasan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Hamid, ya. Al-Hamid maknanya adalah maha terpuji. Terpuji. Dan kata Al-Hamid ini disebutkan dalam Al-Quran 17 kali. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan 17 kali, sering bergandengan dengan nama-nama Allah yang lainnya. Dan Al-Hamid, ya, wazannya Al-Fa'il. Ya. Al-Fa'il. Ya, Al-Fa'il. Maknanya adalah al-maf'ul, ya. Al-maf'ul. Al-maf'ul. Jadi kalau al-hamid maknanya al-mahmud. Kalau begitu al-hamid maknanya adalah al-mahmud, yang terpuji. Yang terpuji. Hanya saja Al-Hamid ini sifah mubalaghah, sifah dari mubalaghah, lebih ablaq, lebih kuat. Ini penunjukannya lebih kuat daripada dikatakan lebih kuat, ya. Daripada dikatakan dengan Al-Mahmud. Makanya bukan nama Allah Al-Mahmud yang dipuji, tapi Al-Hamid, ya, yang terpuji. Bedanya apa? Penunjukan lebih kuat karena kalau Al-Mahmud, ya, Al-Mahmud bisa saja terpuji dan terkadang tidak terpuji. Bisa saja dipuji namun terkadang tidak dipuji. Terkadang tidak dipuji. Kemudian seakan-akan tergantung pada pujian yang memuji. Berbeda dengan Al-Hamid. Al-Hamid seakan-akan pujian tersebut berasal dari zat Allah sendiri, ya. Bersumber dari sifat Allah, tidak tergantung pujian makhluk. Oleh karenanya sering wazan fa'il yaitu menunjukkan sajiyah, yaitu sifat. Seperti karim, dari karuma, karim, yang mulia, ya. Bukan orang yang memuliakan, memang dia mulia secara zatnya. Syarufa, syarif, sama. Yang mulia, karim, yang baik, ya. Jadi wazan fa'il, ya. Wazan fa'il sering menunjukkan sajiyah, ya. Sajiyah itu sifat, ya. Jadi dia tidak membutuhkan dia bukan muta'addi, dia tidak membutuhkan kepada maf'ul. Jadi tidak butuh ada yang memuji dia, tapi dia sendiri sudah terpuji. Intinya ini secara bahasa bahwasanya Al-Hamid lebih kuat daripada Al-Mahmud, ya. Seakan-akan yang terpuji, ya, kalau kita artikan yang terpuji. Tapi kalau Al-Mahmud yang dipuji, ya. Yang Al-Mahmud ini seakan-akan maknanya kalau kita mau lebih ini artinya yang dipuji oleh yang memuji. Kalau Al-Hamid yang terpuji. Seakan-akan dia terpuji secara sendirinya, tidak butuh ada yang memujinya, dia sudah terpuji secara sendirinya. Makanya nama Allah Al-Hamid lebih kuat. Tapi ini yang pertama. Yang berikutnya perbedaan pertama antara
antara alhamdu dan al-madhu. Al-madhu ya. Alhamdu sama-sama artinya memuji, pujian. Bedanya apa? Bedanya kalau alhamdu pasti disertai cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu tidak mesti disertai cinta. Contohnya, saya bisa saja memuji orang kafir. Saya bilang amdahuhu madah. Saya memuji orang kafir. Saya bilang, kenapa? Karena dia pintar. Saya tidak mungkin mengatakan ahmaduhu. Jadi pakai hamidah. Kalau hamidah itu harus kepada yang kita cinta. Hamidah. Jadi ahmaduhu maksudnya aku memujinya karena disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Beda kalau amdahuhu mim dal ha. Mim dal ha amdahuhu ini bisa saja aku memujinya padahal bentuk aku cinta sama dia. Seperti kita memuji orang kafir karena kecerdasannya, kita memuji orang kafir karena kehebatannya misalnya, ya. Atau kita memuji musuh misalnya. Belum tentu kita, tapi kita ngaku ya saya puji dia, memang dia hebat dalam hal ini. Nah, ini bedanya. Jadi karenanya tidak dikatakan al-madhu lillah tapi alhamdu, karena al-madhu tidak melazimkan disertai rasa cinta. Beda dengan alhamdu. Alhamdu itu pujian disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bedanya antara alhamdu dengan asyukru. Alhamdu dengan asyukru. Ada dua sisi perbedaan ya. Boleh kita gini kan ya. Alhamdu di antara perbedaannya dengan syukru ya. Alhamdu lebih mencakup baik memuji karena kenikmatan lebih mencakup memuji ya karena kenikmatan atau karena kemuliaan yang terpuji. Yang terpuji. Artinya apa? Kita muji Allah karena dua sebab ya. Kita muji Allah karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan juga karena Allah sendiri memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ya, kita memuji Allah karena dua hal tersebut ya. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, maka kita muji Allah. Dan kedua, karena Allah sendiri memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga kita memuji Allah meskipun tidak ditinjau dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi karena kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama. Adapun asyukru sebabnya karena nikmat. Nikmat yang Allah berikan. Jadi kita memuji Allah kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita bersyukur kepada Allah karena sifat-sifat Allah yang mulia. Ini bedanya. Alhamdulillah bisa dua sebab. Adapun kalau asyukru sebabnya cuma satu. Ini poin pertama. Ya. Poin yang kedua perbedaannya. Ya. Kalau alhamdulillah ya, dengan lisan dan hati, kita memuji Allah dengan lisan. Ya, dan hati. Kalau syukur kita dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh, dengan salat kita bersyukur. Adapun syukur diungkapkan dengan lisan, hati, lisan dan anggota tubuh, jawarih. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana engkau salat malam begitu lama sampai bengkak kaki-kaki, sampai pecah kaki-kaki, sementara Nabi SAW sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi
hamba yang pandai bersyukur ya. Jadi ini hal pertama yang kita bahas. Yang kedua kita akan bahas tentang sebab-sebab dipujinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab-sebab Allah dipuji. Sebab-sebab Allah dipuji. Dua sebab tadi sudah kita singgung. Yang pertama karena nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang pertama. Yang kedua, karena sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat-sifat zatnya dan perbuatan-perbuatan yang mulia ya. Taib. Adapun karena nikmat-nikmat Allah, maka seperti Allah sebutkan ya, nikmat yang Allah berikan ya. Misalnya dalam surat Asy-Syura Allah turunkan hujan ya. Allah turunkan hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah." Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah tadinya orang-orang putus asa karena kekeringan. Wa yanshuru rahmatu, dan Allah menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah yang al-wali, yang maha mengurusi, al-hamid, yang terpuji. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 28. Contoh, misalnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada keluarga Ibrahim, ini yang disebutkan ya. Rahmat Allah kepada keluarga Ibrahim. Allah berfirman, "Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu Hamidum Majid." Rahmat Allah dan keberkahan yang Allah berikan kepada kalian wahai ahlul bait, maksudnya Ibrahim dan istrinya Sarah. Innahu Hamidum Majid, sungguhnya Allah Maha terpuji, Hamid, Majid, dan Maha Agung. Surat Hud ayat 73 ya. Dan banyak ya kita cari ya, kita sebutkan contoh-contoh biar lebih mengena, seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk ya kepada penghuni surga ya. Karena hidayah. Karena hidayah pada hamba. Di antaranya penghuni surga ketika masuk surga mereka berkata, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza." Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Kami tidak akan dapat petunjuk untuk bisa masuk surga kalau bukan karena Allah memberi petunjuk kepada kami. Di sini penghuni surga memuji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba sehingga masuk surga. Dalam surat Al-A'raf ayat 43. Demikian juga nikmat yang demikian juga dalam surat Yunus ayat 10, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga dalam surat Fatir, alhamdulillazi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah ya, yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Jadi penghuni surga memuji Allah karena telah menghilangkan kesedihan dari mereka. Karena dalam kehidupan dunia ini pasti ada kesedihan, kekhawatiran, gelisahan. Di alam barzakh pun demikian, ada kesedihan. Kemudian dibangkitkan di padang mahsyar ada kesedihan, kekhawatiran. Sampai dihisab, di mizan, sampai di zulm, lewat sirat, semua dalam kondisi ada kekhawatiran, kesedihan. Begitu masuk surga, hilang semua kesedihan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan bagi kami ya.
Taib, ini karena nikmat yang Allah berikan tentunya banyak sekali. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis juga demikian, ya. Dalam hadis-hadis dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis atau nanti kita sampaikan ya. Sekarang kita bawakan dulu ayat-ayat karena sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Contohnya karena Allah menciptakan langit dan bumi. Alam. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur dalam surat Al-An'am ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan ada yang terang. Ya. Sumalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi Allah memuji Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sifat-sifat Allah terpuji, Dia mencipta, Allah Maha mencipta. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan malaikat memiliki sayap-sayap. Jadi Allah memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan hamba-hambanya. Demikian juga di antaranya Allah memutuskan hukum, ya, karena Allah memutuskan hukum pada hari kiamat kelak. Di antara para hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Di akhir surat Az-Zumar ayat 75, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diputuskanlah di antara mereka, di antara hamba-hambanya dengan hak, dengan kebenaran, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikatakan segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, ya. Kemudian juga di antaranya Allah memuji dirinya ketika membinasakan orang-orang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka dihabisilah atau dihabisilah secara dari akarnya orang-orang yang zalim ketika Allah mengirimkan azab kepada mereka. Kemudian Allah puji, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Artinya Allah mampu membinasakan mereka dengan hikmahnya. Ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menurunkan azab kepada orang-orang yang berhak, yang pantas diazab. Dalam surat Al-An'am ayat, kalau tidak salah 45 tadi. Di antaranya Allah menurunkan Al-Qur'an yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Allah mengatakan, la ya'tihil batilu min baini yadihi min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an yang sempurna. Seperti dalam awal surat Al-Kahfi, alhamdulilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, dalam surat Al-Kahfi ayat pertama. Kemudian juga tadi yang disebutkan dalam surat Fussilat kalau tidak salah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tapi nanti bisa dicari ayatnya. Jadi ini gambaran yang saya sampaikan dari dalam ayat-ayat itu masih banyak, ya. Karena pujian tentang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekitar 40 ayat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan masing-masing ada sebab-sebabnya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Sisi pertama karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah turunkan hujan, kita muji Allah. Allah menurunkan rahmat, kita muji Allah. Allah berikan hidayah kepada kita, muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Demikian juga ada
sebentar. Allah memuji dirinya karena Allah zatnya, karena zat Allah yang esa, karena zat Allah yang esa. Ini dilihat dalam surat Isra ayat 111. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada." Dan ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak punya anak. Wa lam yakul lahu syarik, dan tidak ada yang menyertainya fil mulk. Ya, yang ikut serta menguasai alam semesta. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan tidak ada yang membantu dia karena Allah tidak ada yang loyal loyal kepada Allah karena Allah membutuhkannya. Wa kabbirhu takbira. Jadi Allah memuji Allah Subhanahu wa taala karena zat Allah yang Maha Esa. Kemudian juga Allah memuji dirinya karena keagungannya, ya. Karena keagungannya. Ini terdapat dalam surat Jathiyah 36 sampai 37. Sampai 37. Firman Allah Subhanahu wa taala, falil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka bagi Allah lah alhamdu, segala puji, rabbis samawat, penguasa langit, wa rabbil ardi, dan penguasa bumi, wa rabbil alamin, wa rabbil ardi rabbil alamin, dan penguasa alam semesta. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah keangkuhan, kesombongan, keagungan, ya, di langit dan di bumi. Yang tidak ada yang berhak sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi-sisi pujian kepada Allah sangatlah banyak, ya. Allah berfirman, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Allah lah pujian di awal dan di akhir, ya. Taib, ini di antara sisi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dan yang berhak dipuji secara pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka pujiannya tidak secara zatnya, tapi karena Allah yang beri kelebihan kepadanya, ya. Makanya Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji, alif lam di situ menunjukkan istighraq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dari segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ketika kita puji, kenapa kita memuji makhluk? Karena ada kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Jadi dia tidak dipuji secara zatnya, tapi karena Allah yang berikan kebaikan kepadanya. Ketika kita memuji makhluk, maka seharusnya melazimkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehebatan yang kita lihat pada makhluk, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk kelebihannya Allah berikan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini kira-kira makna Al-Hamid yang Maha terpuji. Terus apa asar dari keimanan, dampak dari kita beriman dengan Al-Hamid? Faedah atau dampak beriman dengan Al-Hamid. Di antaranya kita suka kita sering memuji Allah. Jadi di antara zikir yang paling Allah suka adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sungguhnya ucapan alhamdulillah ketika kita mengucapkan dengan penghayatan yang dalam dari hati kita, maka memenuhi timbangan, memberatkan timbangan. Jadi kita jangan sepelekan zikir alhamdulillah. Karena zikir ini luar biasa kalau kita hayati, ya. Maka nilainya sangat besar.
Oleh karena kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mencontohkan banyak pujian ya. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Kita kapan muji Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Ketika apa? Ketika misalnya mau tidur ya, kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan segala puji bagi Allah alladzi awana wa kafana ya. Wa kam mimman la mu'wiya lahu wa la mukfi ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita makan, memberikan kita minum, mengayomi kita ya. Kemudian mencukupkan kita. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan ya. Dan tidak diberi pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur. Saya lihat carikan hadisnya ya. Biar apa namanya pas. Doanya alhamdulilladzi at'amana wa saqana, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita, wa kafana wa awana. Ini sebelum tidur ya. Dan telah mencukupkan kami dan mengayomi kami, wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan dan tidak diberi naungan ya. Jadi kita muji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kemudian ketika bangun tidur, muji Allah. Dan banyak doanya ya. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita muji segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali ya. Setelah menidurkan kita dan kepadanya kita dikumpulkan. Kemudian juga di antara pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, alhamdulillahi alladzi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kesehatan pada tubuhku atau keselamatan pada tubuhku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku kepadaku, wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk bisa berzikir kepadanya. Jadi bangun tidur memuji Allah, bangun tidur memuji Allah ya. Di antaranya ketika kita makan, ketika minum ya. Selesai makan ini artinya kita bisa memuji Allah kapan saja. Cuma ini ada beberapa hadis-hadis yang Rasulullah SAW contohkan yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku makanan atau minuman ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya upayaku. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena makan dan minum adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersin, kita bilang alhamdulillah ya. Ya. Secara umum segala kenikmatan kalau kita dapatkan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala kenikmatan. Makanya di antara sifat yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura, adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Di antara sebab disebut oleh para ahli tafsir kenapa beliau disebut dengan hamdan syakura, karena beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu memuji Allah Subhanahu. Kalau beliau pakai pakaian, beliau memuji Allah. Beliau mengatakan ada orang tidak dikasih pakaian. Kalau beliau dikasih makan, beliau memuji Allah. Karena beliau tahu bahwasanya ada orang yang tidak dapat pakaian. Dan selanjutnya ya, beliau selalu memuji Allah sehingga Nabi Nuh alaihissalam dikatakan abdan syakura, yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dan contoh juga, dan Allah suka orang yang memujinya. Orang yang suka memujinya. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardha an abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbah an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha, Allah sampai ridha. Jadi orang suka memuji Allah diridhai oleh Allah. Ya. Suka bukan cuma suka, Allah ridha ya.
Allah ridha. Ya. Sungguhnya Allah ridha kepada hambanya jika dia makan makanan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia minum suatu minuman dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ketika kita beriman dengan Al-Hamid, kita suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga contoh juga dalam salat ya. Dalam salat ya, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi itu di antaranya Maha suci Engkau dan pujian kepadamu. Wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi ya. Subhanallah azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu semua pujian. Wa bihamdi itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika i'tidal ya. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma ma syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian ya Allah segala puji bagimu memenuhi langit dan bumi ya. Memenuhi langit, memenuhi bumi. Kita muji Allah ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan kita berkata Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi ketika kita mau i'tidal kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Allah memuji, Allah mendengar orang yang memujinya. Lantas kita memuji Allah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita puji Allah karena kita tahu Allah mendengar pujian kita ya. Jadi pujilah Allah. Allah meskipun tidak ada orang yang melihat kita, Allah mendengar pujian kita. Dan tadi pujian Allah berat timbangannya ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwasanya kalau orang muji Allah maka akan memenuhi timbangan. Kemudian di antara faedah dengan beriman kepada Alhamdulillah, dan di antara faedahnya kita selalu berhusnuzan. Berhusnuzan kepada Allah. Meski terkena musibah. Makanya dalam hadis kita mengucapkan kalau terkena musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita diajarkan oleh Nabi SAW ketika mendapat musibah mengucapkan ini, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kenapa? Karena meskipun terkena musibah, kita tahu yakin bahwasanya semua perbuatan Allah terpuji. Tidak ada keputusan Allah yang tidak terpuji. Semua keputusan Allah, meskipun kita enggak suka, meskipun kita sakit hati, dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ini pasti yang terbaik bagiku. Entah mengurangi dosaku, entah ingin meninggikan derajatku, entah ada musibah yang lebih besar yang Allah hindarkan, entah Allah ingin ada kebaikan di balik musibah ini, pokoknya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkan kalimat ini. Mungkin hati kita jengkel tapi kita yakin. Kita yakin memang berat tapi kita yakin di balik itu pasti ada kebaikan. Maka kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Di antara yang menakjubkan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza mata waladul abdi," jika meninggal anak seorang hamba, qala Allah taala li malaikatihi, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, dan itu Allah tahu, Allah sekadar bertanya saja. Qabattum walada abdi, ya. Allah tanya untuk menunjukkan kemuliaan hambanya, dan Allah tahu apa yang telah terjadi. Qabattum walada abdi, apa kalian telah mencabut ruh nyawa putra hambaku, anak dari hambaku? Fayaquluna na'am, kata malaikat, iya ya Allah, kami telah mencabut nyawanya. Fayaqulu qabattum thamarata fuadihi, apa kalian telah mencabut nyawa buah hatinya ya. Jadi Allah menamakan anak dari seorang hamba buah hatinya, dan itu benar betapa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya harta dan anak-anaklah perhiasan kehidupan dunia. Maka Allah berkata, qabattum thamarata fuadihi, apa kalian telah mencabut nyawa buah hati anakku, buah hati hambaku, yaitu anak hamba tersebut disebut dengan buah hati. Qabattum thamarata fuadihi, apa kalian telah mencabut ruh nyawa buah hati hambaku? Fayaquluna na'am, kata malaikat iya. Fayaqulu madza qala abdi, maka Allah bertanya lagi, apa yang dikatakan hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Fayaquluna hamidaka wastarja, perhatikan. Hamidaka wastarja. Hamba ini memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia beriman karena Allah Al-Hamid yang maha terpuji. Bahkan dalam segala keputusan Allah semuanya pasti terpuji. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah." Maka bangunkanlah bagi
hambaku istana di surga, wa sammuhu baital hamdi, dan namakan rumah tersebut atau istana tersebut dengan istana pujian atau rumah pujian ya. Ini di antara faedah kalau kita beriman kepada makna Al-Hamid, kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah masalah keimanan kita beriman dengan Al-Hamid, kita terhindar dari ujub. Karena Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah di sini alif lam ini istighraq, menunjukkan semua pujian. Maknanya semua pujian milik Allah. Milik Allah. Ketika kita talbiyah apa kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bukan kita berkata innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala pujian dan segala nikmat hanyalah milikmu. Artinya apa? Kita tidak ujub karena kalau kita memiliki sesuatu, ya, kita yakin semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semua nikmat segala sesuatu kalau kita dipuji, yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Allah yang berhak dipuji karena semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kenikmatan yang kita dapatkan kecuali kembali kepada Sang Penciptanya, Sang Pemiliknya yang sungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita terhindar dari namanya penyakit ujub ya. Kemudian juga ya, kita tahu bahwasanya ya, tidak ada perbuatan Allah yang tanpa hikmah. Tanpa hikmah yang terpuji. Semua perbuatan Allah pasti ada hikmah yang terpuji. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Nah, ini membantah orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Allah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Ini enggak benar ya. Allah tidak ada menciptakan sesuatu dengan kebatilan, pasti ada tujuannya. Dan semua tujuan pasti terpuji ya. Fahasibutum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka kami ciptakan dengan begitu saja main-main tanpa ada tujuan ya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan dengan kebatilan hanya sekedar main-main, tidak. Ya. Kami tidak menciptakan dengan bermain-main, tapi semuanya dengan ada tujuan. Karena Allah Maha terpuji. Kalau ada orang melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu tidak terpuji. Tidak terpuji. Maka sifat Allah atau nama Allah Al-Hamid menunjukkan bahwasanya tidak ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti ada hikmah yang terpuji di balik itu semua ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang bisa saya sampaikan tentang makna Al-Hamid. Jadi seringlah kita berzikir dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ketika kita bisa alhamdulillah, bisa juga subhanallah bihamdihi, itu juga ada alhamdulillahnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, bisa. Kita menggabungkan tasbih dengan tahmid, subhanallah bihamdihi. Atau kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sering kita berzikir karena zikir tersebut berat timbangannya. Ya. Tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi mizan. Dan kita kalau sering alhamdulillah, kita sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu nasihati diri saya juga dan pada para hadirin, ketika kita habis salat, kita nikmati zikir tersebut. Alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mensyukuri, muji Allah dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat agama, nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat ketenangan, nikmat kenyamanan. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan, nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat bisa berfikir, bisa memahami. Nikmat sekali banyak yang Allah berikan kepada kita, karena Dialah memang yang maha terpuji dan berhak untuk dipuji secara zatnya. Adapun manusia penuh dengan kefakiran ya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia kalian, sesungguhnya kalian fakir kepada Allah dan Dialah Allah yang maha terpuji dan maha kaya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja Akh Daudi, Abu Sultan dan yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.